Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta masudi wa rizqa matlubi. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin merasakan aman, harus tidak eman. Kalau kita ingin merasakan aman, jangan pernah eman. Pasti kita akan merasakan aman. Kalau orang udah merasakan aman, pasti punya iman dan bisa bilang amin. Bagi teman-teman, kalau kita ingin merasakan aman, jangan pernah eman. Mari kita selalu berbagi dan punya hobi berbagi dan terus berbagi. Kalau kita ingin merasakan aman, jangan pernah punya rasa eman. Pasti akan tertanam iman dan kita bisa bilang amin. Salam edan, enak, damai, aman, nikmat bosku. Enak kalau kita udah punya kerjaan, damai kalau kerjaan kita udah menghasilkan, aman kalau kita udah bisa berbagi, dan nikmat bila orang yang kita kasih bisa tersenyum bahagia bersama kita. Mari kita kupas sedikit dari kata edan. Kata edan sedikit katanya, luas maknanya. Enak artinya apa? Kalau kita udah punya kerjaan, kita akan bisa merasakan enak. Kerjaan itu banyak, macam-macam kerja itu banyak. Ada dokter, suster, petani, security, satpam, ada aktor, aktris, nelayan, ada tukang kebun, ada penjahit, ada presiden, dan masih banyak lain pekerjaan yang tujuannya untuk menghasilkan uang atau materi untuk kebutuhan keluarga. Jadi untuk merasakan enak, kita harus udah punya kerjaan, kita akan merasakan enak. Kalau kita ingin merasakan damai, kita naik sedikit dari enak menjadi damai. Kita harus bisa mendamaikan antara tubuh, akal, dan hati. Antara tubuh, akal, dan hati, tiga ini harus selaras. Tiga ini harus bersatu. Tiga ini harus selaras, harus seiring, sejalan. Raga kuat untuk bekerja yang cocok, pikiran pun cocok dengan pekerjaan yang dilakukan, dan hati pun mampu menerima dengan lapang. Maka di situ kita akan merasakan damai. Artinya apa? Kerjaan kita udah bisa menghasilkan uang, udah bisa menghasilkan materi. Kita naik level lagi ke aman. Orang bisa merasakan aman kalau semuanya lengkap. Lengkap jasmaninya, lengkap rohaninya, lengkap batinnya, lengkap raganya. Jiwa, raga, jasmani, dan rohani harus lengkap, harus seiring. Artinya apa? Jiwa dan raga diajak untuk berbagi. Kalau kita udah mampu untuk berbagi, kita akan bisa merasakan aman. Kenapa demikian? Kalau kita udah sering berbagi dan selalu berbagi dan punya hobi berbagi, pasti kita akan merasakan aman. Setelah merasakan aman, kita pasti punya iman. Kalau orang punya iman, pasti bisa bilang amin. Begitu teman-teman. Kalau ingin merasakan aman, kita harus punya iman. Pasti kita aman. Contoh teman-teman, contohnya kalau sampean hobi berbagi, hobi bersedekah, hobinya menyenangkan orang lain dengan cara berbagi. Misalkan gini, kemarin ada temen, kerjaan temen itu mencuri, maling, atau kurang baik lah. Tapi teman tadi pernah sampean ajak ngopi, belikan rokok,
makan di warung gratis, dan Anda yang membayari masih kamu kasih sangu uang lebih, pasti teman tadi, walaupun teman tadi kerjaannya kurang baik, pasti akan menjadi orang baik terhadap kita semua, akan baik ke kita. Contohnya, kalau kita menjadi orang yang bisa merasakan aman, contoh, kita pergi kemanapun akan merasakan aman. Walaupun seandainya kita lupa rumah kita tidak kita kunci, misalnya ada maling lewat, karena sampean pernah berbagi sama beliau, rumah Anda akan dijaga. Rumah Anda akan dijaga. Uang yang ketinggalan di meja sepeda motor yang ada kuncinya di depan rumah akan dijaga, karena beliau merasa Anda orang baik. Anda akan dijaga oleh tetangga Anda. Rumah Anda akan dijaga karena Anda orang baik. Itu contohnya. Tapi kalau sampean nggak baik sama tetangga, walaupun sampean kaya, sampean tidak akan bisa merasakan aman. Sampean gajiannya banyak, gajiannya besar, jabatannya tinggi, dari kantor bulan muda sampean gajian banyak, sampean masuk rumah, habis masuk rumah masuk kamar, karena habis gajian uangnya sampean taruh ke dalam lemari, di dalam lemari ada berangkasnya, uang dimasukkan berangkas, habis itu berangkasnya dikunci, ada kodenya. Setelah itu lemarinya dikunci, ada kodenya juga. Setelah itu sampean tinggalkan kamar, kamarnya dikunci. Setelah itu Anda keluar rumah, rumahnya dikunci. Orang kaya, rumahnya ada pagernya besar, pagernya dikunci. Setelah sampai tujuan, kunci sampean hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Sampean pulang nggak bisa masuk rumah, pinjam ke orang yang nggak punya. Sebelah sampean pinjam linggis, pinjam palu. Rumah sampean yang kunci sampean yang harganya mahal tadi sampean palu, sampean linggisi sendiri. Masuk rumah, rumahnya masih dikunci juga, dicongkel sampai linggis. Nah, itu artinya orang yang eman itu nggak akan pernah merasakan aman. Itu contoh, teman-teman. Tapi bagi orang yang mudah bisa merasakan aman karena dia tidak eman, dia suka berbagi, walaupun rumahnya nggak dikunci, walaupun ada saudara atau teman atau maling yang lewat, maling itu tadi akan berpikir karena pernah diajak ngopi, pernah diajak makan, pernah dibelikan rokok, pernah dikasih sangu, maling tidak akan tega ngambil. Bahkan maling itu akan jaga rumah kita. Itu contoh orang yang bisa merasakan aman karena punya iman dan tidak eman. Akhirnya bisa bilang amin. Menginjak lagi ke tingkatan yang selanjutnya, nikmat. Orang kalau udah kerja, hatinya damai, bisa merasakan aman. Saya ulangi, orang kalau udah kerja pasti bisa merasakan enak, bisa merasakan damai, bisa merasakan aman. Dan satu lagi tingkatan ini, nikmat. Orang bisa merasakan nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat itu orang yang mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Siapapun kita, miskin, kaya, jelek, ganteng, cantik, gagah, punya pangkat, punya jabatan, bisa merasakan nikmat kalau kita mendapatkan ridhonya Tuhan, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak teman-teman, banyak saudaraku, banyak di luar sana yang tidak bisa merasakan nikmat. Walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi, walaupun cantik, walaupun ganteng, walaupun punya segalanya di dunia ini, tapi tidak bisa merasakan nikmat. Karena apa? Karena tidak mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Contoh, zaman dulu ada Fir'aun, ada Korun, ada Namrud. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa merasakan nikmat. Kurang apa Korun kaya, Namrud raja, Fir'aun raja, tidak bisa merasakan nikmat karena tidak mendapatkan ridhonya Allah, karena sombong, karena eman, kikir, menindas rakyatnya. Orang yang bisa merasakan nikmat itu orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, semoga dengan ocehan ini tadi, omongan itu tadi, kita bisa termotivasi untuk menjadi orang yang tidak eman, agar kita bisa merasakan enak, damai, aman, dan nikmat. Semoga dengan cerita sedikit tadi, obrolan sedikit tadi, kita bisa merasakan enak, damai, aman, dan nikmat. Enak kalau kita udah punya kerjaan, damai kalau kerjaan kita udah menghasilkan, aman kalau kita udah bisa berbagi, dan nikmat bila orang yang kita kasih bisa tersenyum bahagia bersama kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan berbagi walaupun tidak semewah orang-orang kaya, tapi setidaknya mari kita memberi contoh berbagi. Salam enak, damai, aman, nikmat. Salam edan saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta masudi waritoka matlubi. Oke teman-teman, kita lagi borong mie ayam gratis di daerah Surabaya, Asem Rowo, Jawa Timur. Monggo yang mau mie ayam gratis. Ini bos kesini. Sini mie ayam gratis. Ayam gratis. Telek sik, Wan. Ayo mangan kene. Telek sik. Mari Kak. Oke teman-teman, indahnya berbagi teman-teman. Kita kalau berbagi bisa merasakan aman teman-teman. Aman, kalau kita bisa merasakan aman itu artinya kita punya iman. Orang yang punya iman pasti tidak eman dan bisa amin. Oke teman-teman, salam enak, damai, aman, nikmat. Salam edan. Mie ayam gratis. Mai. Yo, main. Bekibin. Gratis. Pak bakul mie ayam bilang salam edan. Kop. Ke jempol itu, jempol. Salam edan, mie ayam gratis. Yo, mie ayam dia. Yo. Sak mangkok-mangkoke cedekno diacono cedekno. Karo ngomong mie Ini- ayam gratis ngono. Itu yang beca pesen mie ayam. Udah pesen, Pak? Sudah. Oh, udah. Abah balik mana? Balik media mana? Lho kok macam iki ya Sambel. sambel. Sambel ya. Sing pedes. Si bakso siapa ya? Pasin. Saman. Oh, Anu. ono gane kecap. Ini bakso lagi. Kenapa dong? Bakso apa mie? Mie ya? Ada garbu ya? Ada itu mas. Gak usah pakai karbu, pakai tangan naik gak apa-apa. Di sini apa? Kayak sikir bodoh. Apa? Ini apa bakso? Oh, ini kabeh ya.
Ayo, jaluk. Pedes kali. Aja kan bingung dia. Oh, pedes. Apa iku pedes? Ayo, Jong. Penton. Bentar ya. Iya, bentar ya. Ayo bentar ya. Anak soto. Nah, iya. Hitung. Awakmu yang kan. Wong loro ya. Wah, yang banyak kecapnya. Mau. Ayo Ayo siapa? Mi. Juga. Laun. Nang sana. Sang. Penton. Tambah penton. Mau kental. Dia. Iya. Mie ayam apa ini? Mie ayam gratis, enak sekali. Mie ayam Salam Edan. Bukan mie ayam apa? Salam Edan, enak. Salamnya kalau ngomong ngerti apa namanya. Wow. Mangan opo iki? Salam opo? Salam Medan bosku, mantap. Mangan mie ayam bosku. Mie apa itu? Mie ayam mantap, mie ayam Medan noy. Bayar apa gratis? Gratis dong. Wong Medan tak bayar lho. Ini orang Edan. Wow, makan apa sama nasi? Ah, ini nggak Edan, ini nggak ada nasinya. Biarpun gak edan tapi mantap bosku. Alaun, Cak. Cak susu malah tak Edan. Mantap. Hmm. Paling nyaman ya. Top. Lan gratis kok. Dokter. Dia lah kagak nyaman. Ini. Tahu me bakso sedikit ya. Bakaran mana ya? Rasa aman. Kalau orang bisa merasakan pasti punya iman. Kalau orang punya iman pasti nggak eman. Pasti bisa bilang amin. Monggo melihat gratis. Salam Melo. enak, damai, aman, nikmat bosku. Salam Edan. Aman, punya iman, pasti bisa bilang amin. Mantap. Mie apa itu, Bang? Mie ayam Salam Edan bosku. Iya. Dah, makan. Makan.